Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan sampai saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Kita membaca bersama-sama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, mengapa bertengkar? Saudara-saudara, kekristenan adalah tentang koinonia, dan kekristenan juga adalah komunitas. Hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya adalah membentuk komunitas. Dan setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, komunitas ini juga terus dijaga, bahkan terus berkembang hingga menjadi gereja yang berpengaruh dan tidak usah ditanyakan lagi perkembangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kadang-kadang orang Kristen saat ini lupa akan hal itu. Lupa bahwa kekristenan adalah berbicara tentang koinonia atau persekutuan dan juga komunitas. Sehingga saudara-saudara, saat berbicara tentang gereja, sebagian orang Kristen lebih suka hanya melihat pada dirinya sendiri. Sehingga sering kita menjumpai ada orang yang mengatakan, apa yang bisa gereja berikan kepada saya? Saya sudah banyak memberi untuk gereja, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa dari gereja. Saya sudah rajin di gereja, bahkan saya sudah banyak berkorban dan melayani di gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal inilah yang sering kali menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perpecahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid juga pernah bertengkar karena meributkan siapa di antara mereka yang terbesar. Hal yang sama juga kita baca di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 24. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, para murid mendirikan jemaat-jemaat. Konflik juga tidak pernah hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini juga, Yakobus memperingatkan kedua belas suku yang ada di perantauan, supaya jangan mengikuti hawa nafsu yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk juga dengan saudara seiman sekalipun, dalam komunitas kita, di gereja, dalam pelayanan kita, sama sekali tidak ada jaminan bahwa konflik itu tidak akan pernah ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa pertengkaran itu sesungguhnya bersumber dari satu,
yaitu hawa nafsu diri kita sendiri. Ketika kita memiliki nafsu untuk lebih dihormati, mau dipuji-puji dan dihargai, kita memiliki nafsu untuk memiliki sesuatu yang tidak kita punya tetapi orang lain punya. Kita memilih nafsu untuk mendapatkan jabatan dan juga penghormatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal inilah yang dapat menimbulkan pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya perbedaan pendapat, pemikiran, cara pandang itu adalah hal yang wajar dan itu bukan dosa. Tetapi saudara-saudara, jika perbedaan pendapat, pemikiran, cara pandang itu disertai dengan nafsu diri sendiri, maka disitulah akan dapat membuat atau menimbulkan pertengkaran yang berujung kepada perpecahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa kehidupan doa itu sangat penting. Ketika kita ada dalam satu komunitas kita, dalam gereja, dalam pelayanan kita, kehidupan doa akan menolong kita untuk dapat terhindar dari perpecahan dan juga pertengkaran. Karena jika kita memiliki kehidupan doa yang kuat, maka kita akan dimampukan untuk mengalahkan keinginan daging kita dan juga nafsu kita. Maka ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat atau apapun itu di dalam komunitas kita, dalam gereja, maka pertengkaran itu akan dapat dihindarkan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bersama. Jangan menjadi pribadi yang memicu pertengkaran, memicu sebuah perpecahan. Tetapi jadilah pribadi yang rendah hati, yang berdoa, dan melihat sebuah persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, khususnya di dalam gereja, kita tidak akan kecewa. Tetapi kita tahu bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kita akan tahu bahwa segala jerih payah kita dalam kita berjemaat, dalam pelayanan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan suka bertengkar. Karena di mana ada pertengkaran, di mana ada iri hati, di mana ada nafsu untuk mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi perpecahan, bahkan berkat Tuhan juga tidak akan tersedia di dalamnya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa persatuan dan kesatuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus mementeraikan firman-Mu itu di dalam hati dan kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami supaya kami tetap memiliki kerendahan hati dan bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk mengalahkan keinginan daging kami, nafsu kami, mengingini hal-hal duniawi yang dapat menimbulkan perpecahan. Tuhan Yesus tolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani, dan juga saudara-saudara kami, yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami hari ini, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, memberkati setiap pelayanan kami. Bahkan Tuhan akan mempersatukan dan mempererat kami dalam komunitas kami, dalam persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Mereka yang berulang tahun, Tuhan tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Inilah kehidupan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga,
saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.